Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya 6 kali Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mau coba dulu untuk di-record. Apakah di sini hadir semua? Baik. Masih memantul suaranya? Enggak, Ustaz. Udah, enggak. Sudah. Oke. Baik. Oh. Gimana cara cara record? Ustadz Afwan di pojok kiri atas, pojok kiri atas sudah ada tulisan record ya Ustadz. Berarti sudah ada yang Ayo. rekam. Nah, sahih. Berarti ini sudah. Sudah terekam, insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Suaranya masih agak memantul, Ustaz. Sekarang masih? Sudah. Baik. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di halaman kedua. Pelajaran ke-1 bisa dibuka ikhwah semua. Sudah memiliki kitabnya ya. Mengenal bacaan al. Untuk kamera kita buka ya. Ikhwah semuanya. Baik. Mengenal bacaan al. Yang pertama al-qamariyah. Al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, ta, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Disingkat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Bisa ditulis ikhwah untuk hurufnya, untuk singkat dan bisa dihafal adalah abghi hajjaka
wa khaf aqimah. Baik. Diikuti ikhwah semuanya. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abagi hajaka wa aqimah. Baik. Sekarang mic-nya boleh dinyalakan semua. Silakan. Al-babu. Al-babu. Al-fili. Al-fili. Alhamdu. Alhamdu. Al-yatima. Al-yatima. Al-ahadu. Al-ahad. Al-ahadu. Al-ahad. Al-wadudu. Al-wadudu. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Al-hadi. Al-hadi. Al-ghafuru. Al-ghafuru. Al-karimu. Al-karimu. Al-jibalu. Al-jibalu. Al-qari'atu. Al-qari'atu. Al-ghashiyatu. Al-ghashiyatu. Yati ya. Yati. Tayyib. Al-ghashiyati. 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 Al-furqanu. Al-furqanu. Al-khannasi. 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 Al-ma'una. Al-ma'una. Al-alamina. 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 Al-kafiruna. Al-kafiruna. Tayyib. Semua dibaca dengan jelas. Al, kemudian masuk atau lam dibaca dengan jelas, a-nya juga jelas a. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad Al-Tayyibi wal fathu bil fathi fahmi, bahwa cara mengucapkan huruf berharokat fathah adalah dengan membuka kedua bibir dengan sempurna. A. Ya, ikhwah. A. Afwan Ustaz. Kalau bisa Ustaz di spotlight agar nggak keganti-ganti orangnya, bisa Ustaz turut yang dilihat. 0,5 itu kan 5/10. Itu sama dengan Di partisipan terus jadikan spotlight. Ustaz dijadikan spotlight agar muncul. Di mana? Masuk ke partisipan. Nah, Terus Ustaz pilih diri sendiri, pilih spotlight.
Taib. Sudah? Jadi ini benar. Nah, Ustaz. Sampai di sini benar ya. Ini benar. Sudah ya? Ini benar. Cuman yang 3/4 ini benar enggak? Sudah Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. 3/4 Barakallah. Kita lanjut ikhwah. benar enggak? Yang kedua asy-syamsiyah, yaitu alif lam melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, sa, da, za, ra, za, sin, shin, sa, do, to, zo, la, lam, nun. Tayyib. Disingkat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dengan if dha sana kam jada syakhsun qad sama. Bisa tulisnya semua ikhwah? Panjang sekali ya Ustaz. Ya. If dha sana kam jada syakhsun bawahnya dikali 2 qad sama. Afwan Ustadz, suaranya kurang jelas ini. Nah, jadi hurufnya masing-masing ada 14 ya. Lebih besar kalau kita tulis dari ini. 14. Lebih besar. Oh, iya. Kita ucapkan ikhwah. Ad-dinu. Adinu. Al-lailu. Al-lailu. At-taubatu. Taubatu. An-nasu. Nasu. Ar-rahimu. Rahim. At-tariku. As-sama'u. Asy-syamsu. Syamsu. As-sawabu. Ad-dallina. Az-zaytuna. At-taghina. Ar-rahmani. Az-zalimina. At-taibuna. As-sabirina. Az-zakirina. As-salihuna. Baik. Catatan. Tanda yang seperti dhammah itu ya, dilihat di buku. Yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhammah, melainkan ra'su shad. Ra'su artinya kepala, shad adalah huruf shad, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Contoh wal jibala, dibaca wal jibala, bukan wa'ul jibala. Ya. Atau disebut hamzah wasal. Nah, kita lanjut ke pelajaran kedua. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, yaitu alif atau alif lam. Cara baca, dibaca tidak panjang ketika wasal, bacaan sambung. 2. Dibaca panjang ketika waqaf, bacaan berhenti.
Contoh, kita baca dengan wasol. Jadi wasol itu apa, ikhwah? Sambung. Bersambung. Sambung. Ahsantum. Waqaf, Berhenti. berhenti ya. Jadi silakan dilingkari. Wasol adalah bersambung atau sambung. Waqaf adalah berhenti. Iya. Kita baca dengan cara wasol terlebih dahulu. Diikuti ya, ikhwan. Wa qalul hamdulillah. Ini dibaca dengan cara wasal, maka dibaca dengan pendek atau dibaca tidak panjang. Di mana maksudnya adalah waqalu di situ. Di situ kan ada mat ya. Itu waw sukun sebelumnya adalah dhammah. Jadi ketika dibaca sambung maka tidak dibaca panjang. Bukan waqalul hamdulillah, bukan. Tapi langsung dimasukkan. Waqalul hamdulillah. Baik. Baca ikhwah. Baru ketika kita berhenti waqalu. Nah, itu ketika berhenti. Namun tidak boleh kita langsung baca alhamdulillah karena ini satu kata. Jadi satu susunan. Ketika kita nafasnya nggak kuat, misal berhenti di surat Al-A'raf itu ayat 43. Coba ikhwah. Apa ayat lengkapnya? Jadi ketika itu berhenti ya. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا. Ketika nggak kuat berhenti di waqalu. Namun diulang lagi. Coba kita ucapkan waqalu. Waqalu alhamdulillah. Baik. Yang kedua. Waqala alhamdulillah. Ketika dibaca sambung langsung. Waqala alhamdulillah. Dan ketika berhenti jangan terlalu panjang. Cukup waqala. Waqala alhamdulillah. Yang ketiga, wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Di mana ini fi di situ ya. Wa ma fi kalau berhenti. Untuk menguji ya, untuk menguji berhenti di fi. Wa ma fi. Wa ma fil ard. طيب وقالوا الآن جئنا بالحق. Bisa digaris bawah ya dari tadi. Qalu, kemudian yang ketiga di fi, yang kedua di qala, yang pertama di qalu. Bisa digaris bawahi. Di situ maksudnya mat bertemu dengan hamzah wasal, yaitu alif
yang di atasnya ada ra shad atau alif lam. Baik. Yang kelima. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Aktaru fihal fasad. Di mana? Fiha. Nah, di situ kalau kita berhenti fiha. Ketika sambung fihal fasad. Fihal fasad. Baik, ucapkan fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru Fihal fasad. Baik. Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman. Di sini ada dua. Yang pertama ud'u dan ud'u yang kedua. Qul id'u. Qul id'u Allah aw id'u. Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman. طيب ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. Di mana? Dammarna. Akhirin. Kalau berhenti dammarna. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. وعليها ما اكتسبت. طيب di mana? Di sini bertemu hamzah wasal, tidak ada alif lamnya. Jadi hamzah wasal itu alif yang ada di alif lam. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut pelajaran ketiga. Mengenal lafaz bacaan Allah. Lafaz Allah. Atau disebut juga dengan lafzul jalalah. Apa ikhwah? Jalalah. Apa artinya lafzul jalalah? Artinya adalah lafaz yang memiliki keagungan. Atau lafaz keagungan. Lafaz yang agung. Lafzul jalalah. Itu juga dari kata azza wa jal, gitu ya. Allah azza wa jal. Azza yang maha mulia, wa jal yang maha agung. Jalla. Maka kita pernah mendengar jalla jalaluh, gitu ya. Baik. Jadi kita akan belajar dengan di pelajaran 3 ini lafaz jalalah Allah. Lafaz Allah apabila diawali atau huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi lafaz jalalah jika di awal, ya, atau diawali atau sebelum lafaz Allah itu harokatnya dhammah atau fathah, ya, fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Baik. Contoh Allahu, di sini tidak ada kata sebelumnya, tapi berada di awal, ya, sendiri. Allah, contohnya adalah ketika kita takbir, Allahu Akbar. Baik.
Ucapkan ikhwah Allahu. Allahu. Baik. Kemudian huwallah. Wallahu. Nah, di sini ada lafaz Allah, lafaz jalalah Allah yang huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. 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 Ya, fathah. Yaitu wa. Ucapkan ikhwah wa. 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 Baik. Wallahu. Dimohon untuk diperhatikan. Di sini kadang kalau kita tidak serius atau tidak perhatian, maka akan terdengar wa yang berharokat fathah yang harusnya dibaca dengan a akan dibaca wo. Dan itu kesalahan. Wa. Sempurnakan wa. Bagus. Semuanya betul. Tinggal bagaimana cara untuk dimasukkan ke Allah. Ya. Kalau tadi Allah, coba kita ulang. Allahu. Ini lumayan mudah. Karena memang A. Tapi kalau wa, dia harus monyong dulu. Ya, wow itu tidak akan sempurna kecuali dengan monyong. Wa. Karena efek wa bisa jadi menjadi wo gitu ya. Dan itu salah. Wa, sempurnakan nih wa. Baik. Cara untuk melatih selain kita jelaskan wa-nya, bisa dengan cara dipanjangkan wa-nya. Contoh, wa. Contoh saja, itu untuk mudah. Wa-nya dipanjangkan. Untuk apa? Untuk memudahkan pengucapan fathah. Tapi kita tidak baca dengan panjang, ya ikhwah. Kita tidak baca dengan panjang, itu hanya untuk melatih supaya dapat fathah tebalnya Allah. Kita mendapatkan fathah dan tebalnya Allah. Kita baca selanjutnya. Ayatullah. Rasulullah. Innallaha. Barakallah. Radiyallah. Nasrullah. Ini semua dibaca dengan tebal. Kemudian lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca tarqiq. Yaitu baca roknya tebal. Tarqiq. Contohnya alhamdulillah. Baik. Di mana? Lillah. Bukan lillah, bukan lillah ya, bukan. Alhamdulillah. Billah. Min indillah. Bismillah.
Bismillah. Fi dinillah. Sabilillah. Anillah. Ya, baik. Insyaallah untuk yang kasrah lebih mudah. Oke. Catatan. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim maupun tarqiq. Baik. Paham sampai sini, ikhwah? Baik, kita lanjut pelajaran keempat. Barakallahu fikum. Mengenal mad dan tasydid. Mad itu apa, ikhwah? Mad. Panjang. Tasydid. Double. Ditekan. Baik. Tasydid itu berasal dari apa? 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi tasydid itu 2 huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian digabungkan kedua huruf itu menjadi tasydid dan berharokat. Maka bacaan mat yang bertemu dengan huruf bertasydid, ya, kita baca dulu catatan yang di bawah. Lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mat lazim kalimi musaqqal. Baik. Lazim kalimi musaqqal. Mat lazim adalah mat yang wajib dibaca 6 harokat. Pokoknya yang lazim wajib 6 harokat. Mat lazim wajib dibaca 6 harokat. Kalimi adalah kalimat, musaqqal itu tasydid. Dua, pada lafaz di atas huruf mim bertasydid atau nun bertasydid setelah mat, maka harus dibalikan bacaan gunnah. Baik, kita ucapkan mada. Ketika kita baca bertasydid, kita baca 2 harokat atau 4 harokat? 2. Kalau yang bertasydid 2 atau 4? Harokat. 2. Ikhwan sekalian, 6 harokat di catatan nomor 1. 2 atau 4? 6 ya, ikhwan ya. Kalau tidak ada tasydidnya 2. Kalau bertasydid berapa? Baik, fokus ya, ikhwan. 6, kita baca. Madda. Ya, ini tidak diberikan apa namanya bendera gitu ya. Biasanya ada bendera, silahkan ditambahkan nggak apa-apa sebagai latihan. Madda. Baik, panjangkan dulu, kemudian masukkan ke huruf dal dengan ditekan sedikit. Baik. Dada. Nama. Baik. Kalau mim ditahan dulu ya. Baik. Mana. Dapat ya perbedaannya. Khusus nun dan mim
ditahan. Lainnya tidak. Ayo. Manna. Maro. Jada. Qala. Baik. Kita ambil bahwasanya dipanjangkan. Jadi bukan qalla ya. Panjangkan dulu. Qalla. Hada. Baik, untuk masuk ke huruf dal, ro, dan semuanya itu ada tekanannya sedikit. Hada. Bagus. Syaqo. Haja. Taba. Tofa. Ahsantum, bagus. Sokho. Afwan, ana terbawa dengan di surat abasa ya, ada tak marbutah. Jadi enggak ada. Sokho. Ayo. Ghaba. Bola. Baik. Latihan membaca mad dan tasydid. Coba dibaca satu baris ana sebut ya namanya ikhwah. Yang pertama Pak Ferry, baris pertama silahkan dibaca. Baik. Hajun. Panjangkan lagi Pak. Hajun. Bagus. Ikhwah yang lain coba di mute dulu, nanti ana sebut satu-satu. Sekarang Pak Ferry dulu. Hajun. Junnya pendek Pak. Hajun. Bagus. Lanjut. Dolun. Ditekan sedikit. Dolun. Lun. Bagus. Ahsan. Barakallahu fik. Satu lagi. Farok.
Farun. Ditekan farun. Farun. Bagus. Barakallahu fiik. Silahkan sekarang Pak Roni. Ya Ustaz. Taib, tafadhal. Yang kedua. Naam. Matun. Naam. Jatun. Taib. Syakun. Taib. Barakallahu fiik. Lanjut. Kita pindah ke Pak Deni Novian. Taib. Dhallan. Taib. Kafatan. Taib. At-tammatu. Taib. Ikhwas sekalian boleh diucapkan tapi di mute ya. Di mute supaya tidak terganggu. Barakallahu fiik. Lanjut. Kita lanjut Pak Ishami. Tafadhal. Dinyalakan dulu mic-nya. Taib. Yatamassa. Taib. Hafina. Jamil. Wafa. Jamil. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Aziz Hadin Rama. Baik. As-sahatu. Yuwaduna. Yuwaduna. Baik. Lanjut. Wala. Jaringannya ya. Baik. Kita pindah ke Pak Hilmana. Tafadhal, Mas Hilmana. Afwan, dari yuwaduna kah? Naam. Naam, Ustaz. Yuwaduna. Tayyib. Wala jannun. Tayyib. Kalau berhenti, nunnya nggak dibaca tapi ditahan. Wala jan. Coba. Wala jan. Tayyib. Jamil. Wahajjah. Panjangkan lagi. Wahajjahu. Wahajjahu. Tayyib. Naam. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Mas Wanhar. Nah, Ustaz. Tayyib. Tafadhal. As-sokhah. Tayyib. Tahaddu. Tahadduna. Tayyib. Ladalluna. Tayyib. Barakallahu fiik. Ingat ya, dipanjangkan dulu baru dimasukkan. Pak Muhammad Fajar. Tafadhal. Silahkan Pak Muhammad Fajar. Tayyib.
Yuhajjuna. Ha-nya dipiskan lagi, Pak. Yuhajjuna. Yuhajjuna. Ha. Ha. Baik, bagus. Yuhajjuna. Jamil. Atuhajju. Atuhajjunana. Kemarin kita sampaikan kalau huruf ha itu ketika kita makan pedas, ya. Coba. Ha. Kemudian lagi ha, gitu. Ha. Bagus. Ulang. Atuhajjunana. Bagus. Bidorrina. Ahsantum. Barakallahu fiik. Silahkan Pak Dian. Tafadhal. Mudhammatan. 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 Taib. Di sini ha. Kalau tadi Pak Muhammad Fajar ha. Tapi di sini mudhammatan. Waladdallin. Panjangkan lagi, Pak. Waladdallin. Waladdallin. Taib. Taib, lanjut. Lanjut. Tadi ha itunya belum? Tidak terdengar, Pak Dian. Oh ya. Nah, Ustaz. Ya, Fadallah. Bagus, barakallahu fiik. Silahkan Pak Pengki. Tafadhal. Nah, Ustaz. Nah. Atuhajunduni. Ya, ini makin ke bawah makin sulit ya. Tidak apa-apa. Sudah, Pak. Atuhajunni. Atuhajunni. Taib. Jimnya ditekan. Sebentar. Atuhajunni. Atuhajunni. Bagus. Hajaib. Haja Ibrahim. Ja-nya pendek, Pak. Hajaib. Hajaib. Taib. Ibrahim. Haja Ibrahim. Maknya pendek. Haja. Haja Ibrahim. Bagus, lumayan. Walamin. Wala amina. Wala amina. Jadi ini ada dua, la-nya panjang, a-nya juga panjang. Wala amina. Wala amina. Naam, barakallahu fiik. Pak Agus Lim. Tafadhal. Ya, Ustaz. Nah. Siqayatal haji. Naam. Fala radda li fatlih.
Dha-nya tebalkan. Li fadlih. Fala radda li fadlih. Coba ra-nya dibuka lagi. Fala radda li fadlih. Fala radda li fadlih. Li fadlih. Li fadlih. Tayyib, jamil. Yushaqillah. Tayyib, yushaqillah. Yushaqillah. Naam, barakallahu fiik. Silahkan Pak Alfan Iqbal. Tafadhal. ولا يضار كاتب Coba ditekan lagi ro-nya dan ba-nya dipantulkan. Katib. ولا يضار كاتب Wala yudar. كاتب Tayyib. Wala yudar katib. ولا يضار كاتب Naam. Bagus. أيها الضالون Tayyib. Haknya pendek. Ayyuhadda. أيها الضالون Bagus. إن شر الدواب Inna syarrad dawabi. إن شر الدواب Tayyib. Barakallahu fiik. وفيكم بارك الله. Tayyib. Yang belum baca Pak Denny Novian ya? Sudah, Ustaz. Tayyib. Tadi ada Pak Hilmana. Mana? Ya sudah, Ustadz tadi. Tadi sudah sempurna? Atau terputus? Insya Allah. Tayyib. Coba Sudah diulang sempurna. yang halaman yang ayat mana tuh? Yang baris yuwadun ya. Coba diulang. Ya. Bismillah. Yuwaduna Naam. wala jan. Bagus, ditahan ya semuanya, diperhatikan ditahan nunnya. Tafadhal. Wahajjahu wahajjahu. Tayyib, barakallahu fiik. Barakallah. Pak Khalid. Ini siapa? Khalid. Pak Khalid. Masya Allah. Tafadhal. Yang mana saja? Pilih. Ada bukunya, Ustaz. Oh, baik. Ini dilihat kamera. Terlihat? Ini lagi kayak ini. Lah, Ustaz. Tapi lagi makan ikan. Sekarang sudah. Baik. Ya, tapi diikuti ya. Perhatikan. Mudah-mudahan nanti bisa dimurajaah. Aziz Haditama. Pak Aziz Haditama sudah? Tadi terputus, Ustaz. Oh ya, Tayyib. Silahkan dipilih yang mana? Baris. Yang tadi aja, Ustaz. Ya. Yuwadduna Tayyib. wala
La-nya dipendekkan lagi. Jadi terlalu panjang. Wala jannu. Wala jannu. Taib. Karena itu nanti di akhir ayat, jadi diwakafkan saja. Wala jan. Wala jan. Ditahan. Jan. Diulang, Pak. Taib, mungkin terputus ya. Kita lanjut di halaman pelajaran ke-5. Itu semua tadi penting sekali untuk diulang-ulang ya. Nanti silahkan dilatih lagi kembali kesalahan yang sering terjadi. Huruf, kemudian panjangnya 6 harokat. Ketika bertemu selain huruf nun dan mim, maka tidak ditahan, tetapi ditekan tanpa ditahan. Baru ketika nun dan mim ditekan dan ditahan. Naam. Pelajaran ke-5. Cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat. Ya. Apa bisa bertanya, Ustaz? Taib, sebentar. Iya, boleh. Silahkan. Tafadhal. Mau nanya mengenai wala dan kalau diwakafkan nunnya itu berapakah? Waladhdallin ya. Walaja. La-nya 2 harokat, ja 6 harokat. Walajan. Nunnya berapa harokat, Ustaz, kalau diwakafkan? Baik, kalau nun ketika wakaf karena dia bertasydid maka didengungkan, tahan 2 harokat. Nunnya ya. Nunnya ditahan 2 harokat. Karena apa? Bertasydid. Siapa tadi yang bertanya? Wan harus Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik. Ana belum baca Ustaz. Siapa? Ammar. Ammar Ustaz. Aywa, naam, afwan. Tafadhal. Dipilih. Paling bawah Ustaz. Silahkan. Wala yudarra katib. Jamil. Ayyuhad dallun. Ahsant. Inna syarrat dawabi. Bagus. Barakallahu fiik. Sudah ya, ikhwah? Kita lanjut cara baca di awal surat. Huruf yang tidak berharokat. Baik. Di sini jelas ya. Ada suratnya, kemudian cara bacanya, lafadznya. Di situ angka-angka menunjukkan berapa harokat. 6 berarti 6 harokat, 2 berarti 2 harokat, 4 atau 6 berarti pilihan 4 atau 6 harokat. Khusus pada huruf ain, boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Untuk ketetapan dan benar bacaan, sebaiknya belajar langsung dengan guru atau talaki. Ya, ini dinamakan talaki, ya, atau musyafahah. Tidak akan bisa dikatakan benar kecuali dengan cara dipraktekkan seperti ini. Kita praktekkan bersama. Alif lam mim. Alif lam mim. Baik. Alif lam mim sad.
Alif Lam Baik, silahkan dinyalakan semua ya speakernya. Baik. Lanjut. Alif Lam Ra. Alif Ra-nya cukup 2 harokat. Jangan terlalu panjang. Baik. Alif Lam Ra. Cukup. Alif Lam Ra. Bagus. Alif Lam Mim Ra. Baik. Kaf ha ya ain sad. Coba perhatikan di huruf ain. Itu boleh dipilih 4 atau 6. Tapi kita pakai 6 dulu ya. Supaya seragam. Kalau ada bendera, kita baca 6 pokoknya. Ya, supaya seragam dulu. Kemudian ketika masuk ke huruf shad, ditebalkan. Ayo. Taib, ketika dipanjangkan sudah 6, baru didengungkan masuk ke shad. Ayo shad. Baik. Panjangkan dulu ya. Ayo baru. Ayo Bus. Lanjut. Toha. Qasim mim. To-nya 2 harokat. To-nya 2 harokat. Qasim mim. Baik. Kemudian tosin. Ya, baik. Terakhirnya nun ya. Kemudian yasin. Sod. Hamim. Baik, perhatikan dia ha. Tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ha. Hamim. Mimnya nggak ditahan ya. Mimnya nggak ditahan. Tayyib, paham di sini ya? Ha-nya 2 harokat. Ha 2 harokat, mimnya nggak ditahan. Bukan bukan ya. Ini perhatikan nih. Karena dari tadi kita membaca mim dipanjangkan kemudian ditahan. Tapi di sini tidak. Hamim. Taib ini banyak, ada di surat Al-Mu'min, terus surat Syura, Al-Mu'min, Al-Jathi, Al-Ahqaf. Jadi jangan sampai salah. Taib. Kita baca lanjut. Taib. Nun.
Baik, barakallahu fikum. Kita baca sekalian di halaman 10. Mengenal tanda-tanda waqaf. Baik. Silahkan di antara ikhwah sekalian ada yang mau baca? Tafadhal. Silahkan. Ana Ustaz. Saya Ustaz. Tafadhal, langsung baca. Tanda mim. Ada lagi. Silakan Ustaz. Naam. Tanda mim. Yang baca saya ya? Ya, silakan tafadhal baca. Kayaknya tadi ada suara lain soalnya. Oh. Ya silahkan Akh. Ya, baik. 1, tanda mim. Ini adalah tanda waqaf lazim. Maknanya seorang qori harus waqaf atau menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika jadi wasol atau menyambung bacaan padanya maka dapat mengubah makna ayat. Nah. 2. Paham? Sebentar. Jadi tanda mim adalah tanda harus berhenti. Wajib. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Yang kedua, tanda qaf. Ini adalah tanda waqaf aula atau waqaf lebih baik. Maknanya seorang qori boleh waqaf atau wasol, namun waqaf yang utama. Taib. Disingkat al-waqfu aula. Itu asalnya qafnya dari al-waqfu. Al-waqfu tadi apa artinya? Waqaf tadi apa artinya? Berhenti. Nah, bagus. Jadi waqaf berhenti aula. Aula itu lebih utama. Taib, tafadhal. Lanjut Ustaz. Nah. Ketiga, tanda jim. Ini adalah tanda waqaf jaiz. Maknanya seorang qori boleh waqaf dan boleh juga wasol. Boleh memilih di antara keduanya. Baik, jadi huruf jim, tanda jim itu artinya jaiz, itu boleh. Boleh waqaf atau boleh disambung. Silakan pilih. Baik, tafadhal. Yang keempat, tanda sod. Ini adalah tanda wasol aula atau wasol lebih baik. Maknanya seorang qori boleh waqaf ataupun wasol, namun wasol yang diutamakan. Baik. Ini kebalikan dari qala. Ya. Al-waslu aula. Al-waslu apa artinya? Disambung. Terus disambung. Naam. Aula. Lebih utama. Baik. Lebih utama, lebih baik. Sama. Tafadhal. Nomor 5, tanda lam alif. Ini adalah tanda waqaf mamnu atau waqaf yang terlarang. Maknanya tidak ada waqaf bagi seorang qori atau jangan waqaf pada lafaz bertanda ini, terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Baik. Pak, siapa namanya ini? Agus Lim. Baik. Pak Agus Lim. Untuk huruf fa dibaca waqaf begitu, Pak. Nah, Ustaz, waqaf. Ayo, bagus. Kita sudah belajar jadi dibaca fa-nya. Bagus, Pak. Barakallahu fiik. Ya. Jadi Wafik, la, tanda la gitu ya.
tidak gitu ya. Artinya saja sudah la, kan dalam bahasa Arab tidak. La tidak boleh berhenti gitu ya. Jadi maksudnya adalah la tidak boleh berhenti gitu. Nah, Nanya Ustaz, Awan Ustaz mau tanya. nah, Yang tanda la, kalau misalnya kita baca di tengah-tengah kita mau lanjut, cuma nafas kita habis. Katakanlah kita lewat dari wakaf la ini udah masuk ke kalimat berikutnya, lalu kita berhenti misalnya Ustaz. Berhentinya di depan setelah tanda la. Nah, pada kita memulai lagi, boleh setelah la atau kita harus ulang lagi sebelum la, Ustaz? baik, biar lebih difahami oleh semuanya juga, ada contohnya Pak? Wah, lupa Ustaz. Beberapa sih anak melihat cuma lupa. Baik, intinya seperti ini. Kalau nanti berhenti di la, silahkan diulang sebelumnya, beberapa kata sebelumnya. Atau ketika berhenti di nanti nggak ada tanda apapun, silahkan diulang beberapa kata sebelumnya. Itu caranya. Kemudian kita bisa membaca artinya pula. Kita pun bisa baca artinya karena nanti berkaitan dengan makna ayat tersebut yang kita baca. Baik. Apa? Afwan. Silakan dilanjut. Yang ke-6, Afwan Ustaz, saya belum tahu tanda yang ke-6 ini apa ya bacanya. Nah, itu ada tulisannya. Ini adalah Mu'anakoh. Mu'anakoh. Ayo. Mu'anakoh. 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 Iya. Tanda mu'anakoh ini adalah tanda waqaf mu'anakoh atau waqaf muraqobah. Waqaf. Maknanya tanda waqaf mu'anakoh atau waqaf muraqobah. Bagus, Muraqobah. Aywa. Apa Ustaz? La ba'as. Naam. Jayid, maknanya? Maknanya seorang qori harus wakaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini. Kurang baik apabila wasol pada keduanya. Dan dilarang wakaf berhenti pada keduanya. Silahkan contohnya. Contohnya, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Diulang Pak, la-nya dipanjangkan sedikit lagi. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, lumayan. Coba diikuti bersama-sama. Zalikal kitabu la raiba fihi Hudan lil Kitabu la raiba fihi. Berarti cara bacanya boleh berhenti di fi, boleh dibaca berhenti di raib. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Baik. Barakallahu fikum. Kita sudah selesai di pemantapan Iqra. Silahkan nanti bisa diputar-putar kembali dan diulang-ulang. Terutama praktik yang tadi telah kita laksanakan. Silahkan diulang-ulang huruf-hurufnya, kemudian panjangnya 6 harokat. Diulang, kemudian dipraktekkan nanti ketika membaca. Bertemu misal ketika membaca surat Maryam. Wah, habis Al-Kahfi nih, biasanya hari Jumat. Ya, hari Jumat baca Al-Kahfi misal. Kemudian lanjut surat Maryam dibaca. Masya Allah. Baca kaf. Ya, sudah punya ilmunya. Silahkan diulang-ulang. Dilihat bukunya kalau misalkan lupa. Kalau ada bendera, ingat. Bendera panjang, berapa panjangnya? 6 harokat. Namanya mad lazim. Panjang 6 harokat. Kaf, ha,
panjangkan dulu. Ain. Ain. Qad. Baik. Sisa waktu ini mungkin ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau dipraktekkan bagi ikhwah sekalian. Ustaz, Anda mau tanya. Nah, sebutkan untuk Alfan. Baik, tafadhal. Nah, untuk tanda yang lam alif tadi, kalau Anda pernah dengar surat An-Naba ya ayat ke-38, bacaannya kan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pas sofa itu kan ada lam alif. Baik. Biasanya itu Anda pernah lihat itu Korenya langsung lanjut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Emang seperti itu? Kan soalnya tadi antum sempat jelasin sebelum lam alif kalau tidak salah dengar. Ayo, benar. Baik. Barakallahu fiik. Untuk di surat An-Naba ayat 38, kalau kita lihat di mushaf berbeda-beda. Jadi ada mushaf Indonesia, ya, ada mushaf yang Timur Tengah. Silahkan dilihat saja. Kalau kita mau ngikuti yang tadi ada lam alifnya atau la, maka berhenti di sofa kemudian diulang. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Silahkan. Kalau mau seperti itu, yang ngambil di la gitu ya. Adapun kalau mau ngikutin di yang mushaf Timur Tengah itu bukan la, tapi shad la. Benar? Ada yang punya mushaf Timur Tengah? Mushaf Madinah atau mana? Ya. Shad la berarti disambung lebih utama. Shad la. Ya, shad la ya. Ini bisa berarti yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Bisa seperti itu kalau kuat. Kalau tidak kuat berhenti di la yatakallamun, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Kemudian diulang karena nggak ada tandanya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Baik. Kalau kita berhenti juga nggak masalah kan, Sob? Kalau kita berhenti boleh langsung la yatakallamun. Tapi yang lebih utama kan tadi disebut. Lebih utama disambung, berarti lebih utama pula kalau diulang lagi. Ya. Mafhum? Insyaallah. Baik. Jadi sampaikan di ayat 38 itu lebih baik dibaca satu ayat full tanpa kita putus kemudian kita langsung baca la yatakallamun. Itu ya. Kalaupun tidak kuat berhenti diulang lagi. Saffal la yatakallamun atau diberhenti la yatakallamun kemudian la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nanti kita bisa lihat artinya juga. Coba diperhatikan artinya. Pada hari ketika ruh dan malaikat atau para malaikat itu berdiri bersaf-saf. Ya kan? Mereka tidak berkata-kata. Ya, jadi semuanya itu berdiri, tidak berkata-kata, tidak ada yang berbicara kecuali apa yang telah diberi izin atau siapa yang telah diberi izin oleh Allah
dan tidaklah akan berkata kecuali yang benar. Itu kan satu susunan gitu. Kalau kita putus, maka di situ membuat rancu makna. Baik. Mafhum ikhwah? Jayid, barakallahu fikum. Allah Ustaz. Afikum barakallah. Baik, ikhwah, karena tinggal sebentar lagi, maka ana wasiatkan untuk kita semua apa yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. 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 Sehingga dengan ini kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan. Dan menjadi wasilah kita untuk mempelajari kitab Allah yang mulia dan menjadi pemberat timbangan kita di kiamat kelak. Allah Ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Untuk di save itu rekornya ada ya? Di Ada, save Ustaz. di HP. Ada Ustaz. Setelah ditutup nanti akan ada save-nya Ustaz. Akan ada Oh, iya. filenya. Pak Ustaz, itu rekaman diupload ke YouTube nggak Ustaz? Biar bisa dibaca, dilihat nanti. Masya Allah. Masya Allah. Yang ahli Anda silahkan ke yang ahli. Ada? Soalnya nggak bisa ngerap. Yang punya channel YouTube. Masya Allah. Anda belum begitu paham. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi